Hai guys, apa kabar nih? Mas Arhat Lemur. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan alur cerita film terbaik yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio yang berjudul The Revenant yang rilis tahun 2015. Bercerita tentang seorang pemandu jalan yang bertahan hidup setelah bertarung dengan beruang, terus nekat melakukan perjalanan panjang demi membalaskan dendamnya. Film diawali dengan latar pada tahun 1823. Seorang pemburu Eropa bernama Hugh Glass dan anaknya Hawk terlihat sedang menjalani pekerjaan dengan berburu di hutan Amerika. Karena kini mereka berjalan untuk seorang pengusaha bulu hewan bernama Captain Andrew. Karena diketahui Glass ini menikah dengan orang suku Indian asli dan mengetahui seluk-beluk hutan, Glass pun ditugaskan untuk menjadi penunjuk jalan melalui wilayah yang tidak terorganisir. Suatu hari ketika pemburu lain sedang mengumpulkan bulu-bulu hewan, tiba-tiba saja kekacauan terjadi, di mana rombongan suku Arikara datang menyerang mereka. Melihat begitu banyaknya korban yang berjatuhan, Glass pun dengan cepat menjuru mereka yang masih selamat untuk menuju kapal dan meninggalkan tempat tersebut. Dengan sisa pemburu yang berhasil selamat, mereka memutuskan untuk kembali ke benteng tempat para pemburu Eropa berkumpul. Tapi Glass menyarankan untuk turun saja dari kapal dan berjalan kaki melewati hutan. Awalnya salah satu dari mereka yang bernama Peace tidak setuju dengan saran itu. Tapi karena sungai tersebut adalah wilayah kekuasaan suku Arikara, Captain Andrew tetap memerintahkan anak buahnya untuk menepikan kapal dan masuk ke dalam hutan. Ketika semua muatan sudah diturunkan, Kapten berencana ingin menyembunyikan semua hasil buruannya di tepi hutan dan akan kembali lagi nanti setelah berhasil sampai di benteng. Tapi lagi-lagi Peace mengeluh dengan keputusan itu. Dia terus menyalahkan Glass karena takut bulu hasil buruannya hilang saat mereka kembali nanti. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, rombongan memutuskan untuk beristirahat. Di saat mereka mulai beranjak tidur, Glass malah pergi sendirian untuk berburu makanan. Tapi tiba-tiba dengan sangat brutal, beruang grizzly itu menyerang Glass hingga nyaris mati. Tapi Glass yang masih memiliki sisa tenaga berusaha menyerang balik menggunakan senapan dan belatinya hingga beruang tersebut tewas seketika. Untunglah tidak lama kemudian Kapten Andrew dan yang lain datang menolong Glass. Lalu dengan ilmu kedokteran yang sempat dipelajari, Kapten Andrew dengan cepat mengobati luka-luka itu menggunakan peralatan yang seadanya. Sementara itu di tempat lain kepala suku Arikara mendatangi rombongan pemburu Prancis untuk menyerahkan bulu hewan hasil curian mereka dari rombongan Captain Andrew. Ternyata alasan mereka menyerang adalah untuk mencuri bulu-bulu itu yang nantinya akan dijual kepada pemburu lain dengan imbalan kuda dan senapan. Semua itu terpaksa dilakukan karena mereka ingin mencari putri kepala suku yang telah diculik. Maka dari itu suku Arikara membutuhkan kuda dan juga senapan untuk menyerang para penculiknya. Di keesokan harinya, Kapten Andrew dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan sambil menggotong tubuh Glass yang masih sekarat. Namun karena perjalanan mereka masih panjang dan medannya semakin berat, rombongan mulai merasa kesulitan dan ingin menyerah. Kapten Andrew sendiri yang juga merasakan hal yang sama pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Glass dengan akan menembaknya. Tapi karena dia terlalu kasihan untuk membunuh Glass, Kapten menawarkan hadiah $300 bagi siapapun yang mau merawat sampai Glass meninggal dunia. Lalu mendengar tawaran tersebut, Jim dan Pitts pun langsung menerimanya. Sepanjang malam, Hawk mendampingi sang ayah. Ia tidak henti-hentinya menyemangati ayahnya untuk terus bertahan hidup. Sampai kemudian Glass teringat tentang masa lalunya, di mana desa tempat tinggal Glass dulu diserang habis-habisan oleh tentara Eropa, dan membuat sang istri meninggal dunia. Baru semalam menemani Glass, tapi Pitts sudah tidak sabar. Dirinya terus bertanya-tanya mengapa Glass tidak kunjung tewas. Padahal kondisi tubuhnya sudah sangat memprihatinkan. Dan karena tidak ingin menunggu terlalu lama lagi, Pitts yang tahu kalau Jim masih pergi berburu makanan, langsung membuat sebuah ide, di mana dia menawari Glass sebuah kematian, dan gantinya Pitts akan membawa anaknya ke benteng dengan selamat. Tapi jika Glass menolak, Pitts mengancam akan membunuh Hawk di depan kedua matanya. Di sini Pitts menyuruh Glass untuk mengedipkan mata jika setuju. Dan karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Glass mengedipkan matanya. Untunglah Hawk datang tepat waktu sebelum ayahnya itu kehabisan napas. Dia lalu mencoba menyerang Pitts, tapi sial, malah dirinya yang kemudian terbunuh. Glass yang menyaksikan hal tersebut pun sangat marah dan terpukul.
Tapi sayangnya Glass tidak bisa melakukan apapun. Singkat cerita, ketika malam tiba dan Jim baru pulang, dia bertanya-tanya kemana perginya Hawk. Di situ Glass berusaha memberitahu, tapi karena dia masih belum bisa berbicara, akhirnya Jim hanya berpikir kalau Hawk lagi pergi berburu. Tidak ingin ulahnya diketahui, Pitts meyakinkan Jim untuk pergi. Karena di tepi sungai ada suku Arikara yang akan mengepung mereka. Jim yang panik pun mulai berkemas, tapi dia bingung bagaimana caranya membawa Glass. Secara tiba-tiba Pitts datang menarik Glass. Ia kira Pitts ingin membantu, tapi ternyata Pitts malah memasukkan Glass ke tanah galian dan menutupinya dengan tanah, lalu berencana akan meninggalkannya. Melihat itu Jim bingung. Tidak mungkin ia menggotong tubuh Glass sendirian. Maka dari itu dengan sangat terpaksa Jim pun pergi dan meninggalkan botol air minumnya untuk Glass. Daripada harus mati dibunuh oleh suku Arikara. Beberapa saat setelah Jim dan Pitts pergi, Glass berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya dan mendekati jasad sang anak. Dia yang masih tidak terima dengan kematian putra sematawayangnya itu, memutuskan untuk terus bertahan hidup karena ingin membalaskan dendamnya. Sementara itu di sisi yang lain, Pitts akhirnya jujur kepada Jim jika dia telah berbohong. Ia sengaja melakukan itu semua agar mereka bisa kembali ke benteng dan mendapatkan upah. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan tidak sengaja menemukan kuda di sebuah desa yang telah hancur. Glass memulai perjalanannya menuju benteng. Karena belum bisa berjalan, dirinya terus merangkak sambil mencari makanan-makanan sisa. Lalu dia pergi ke sungai untuk mendapatkan minum dan mengobati luka di tenggorokannya menggunakan api. Hingga latihan berjalan, tapi beberapa saat kemudian ketika Glass sedang beristirahat, tiba-tiba suku Arikara datang. Di sini Glass sudah berusaha bersembunyi di balik bebatuan, tapi sialnya salah satu suku Arikara berhasil memperbukinya. Tidak ingin mati begitu saja, Glass berusaha untuk berenang, sambil menanda sesakitnya, sampai kemudian dia jatuh ke air terjun dan menepi di sisi sungai yang lain. Setelahnya, Glass langsung membuat api dan menghangatkan diri. Dia juga kemudian membuat jebakan ikan, dan setelah ditunggu semalaman, ikan-ikan pun berhasil terjebak di sana. Melihat itu semua, Glass sangat senang karena akhirnya setelah beberapa hari hanya memakan makanan sisa, hari itu dirinya bisa memakan ikan yang segar. Di hari selanjutnya ketika Glass sedang tertidur, tiba-tiba dia terbangun ketika mendengar suara lolongan anjing. Saat dihampiri, ternyata di depan sana terdapat pengungsi dari suku Pauni yang bernama Hipuk, sedang menikmati daging bison mentah. Glass yang masih kelaparan mencoba untuk mendekati Hipuk dan memohon untuk diberi sedikit daging. Awalnya Hipuk kaget dan mengira Glass ini adalah orang jahat. Tapi ketika melihat Glass dalam keadaan sekarat itu pun memulai merasa kasihan. Sehingga dia bersedia memberikan sedikit daging bison buruannya. Singkat waktu saat pagi tiba, Hipuk bertanya kepada Glass bisa mendapatkan luka separah itu. Dan Glass berusaha menjelaskan semuanya termasuk kematian sang anak yang dibunuh oleh pemburu Eropa. Makanya dia berjalan begitu jauh hanya untuk melakukan balas dendam. Mengetahui semua cerita itu, Hipuk mulai memberitahu kalau dirinya juga kehilangan keluarganya karena telah dibantai oleh suku Indian lain. Hipuk memang marah, tapi dia sadar bahwa balas dendam itu hanya ada di tangan Tuhan. Menurutnya daripada balas dendam, dia lebih memilih melakukan perjalanan ke selatan dan ingin mencari suku Pauli yang lain. Mendengar perkataan Hipuk, Glass akhirnya sadar. Dia kemudian mencoba untuk merelakan kematian keluarganya dan ikut bersama menuju ke selatan. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Jim dan Pitts akhirnya sampai di benteng. Tapi sebelum bertemu dengan Kapten Andrew, Pitts memperingatkan Jim untuk tutup mulut, atau kalau tidak mereka akan dihukum gantung. Di dalam sana Pitts mulai mengarang semua ceritanya. Dia mengatakan kalau Glass sudah meninggal dengan tenang. Sedangkan Hawk pergi entah kemana. Mendengar cerita itu Kapten pun sangat sedih, tapi dia berterima kasih kepada dua anak buahnya itu karena sudah menjalankan tugas dengan baik. Dirinya juga kemudian mengambil bonus yang telah dijanjikan, tapi Jim tidak menerima uang tersebut karena masih merasa bersalah. Kembali lagi ke Glass dan Hipuk. Karena luka pada tubuh Glass mulai membusuk, ditambah terpaan udara yang sangat dingin, Glass akhirnya jatuh pingsan. Dengan secepat mungkin Hipuk berusaha membuat api unggun. Ia juga menyusun ranting-ranting pohon untuk melindungi tubuh Glass dan menutupi luka-luka itu menggunakan rumput-rumput kering. Singkat cerita, keadaan Glass pun semakin membaik. Tapi dia tidak menemukan Hipuk di sana. Dikira pergi berburu, ternyata Hipuk telah tewas tergantung di sebuah pohon. Tentu saja Glass sangat terkejut karena orang yang selama ini menolongnya telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan.
Tidak jauh dari tempat itu, Glass melihat sekumpulan orang sedang duduk beristirahat. Ketika diamati, ternyata mereka adalah para pemburu Prancis yang bekerja sama dengan suku Arikara. Dan sudah dipastikan merekalah pelaku atas tewasnya Hipuk. Glass yang marah kemudian diam-diam menyusup ke dalam rombongan. Niat hati ingin mengambil satu kuda milik mereka. Glass malah melihat pemimpin dari pemburu itu yang bernama Tusen sedang menyeret seorang wanita untuk diajak bercocok tanam. Ternyata wanita itu adalah Powaka, anak dari kepala suku Arikara. Jadi sebenarnya selama ini Tusen sengaja membohongi suku Arikara hanya untuk keuntungan pribadi rombongannya. Geram dengan kelakuan laki-laki bejat itu, Glass langsung ambil tindakan dengan diam-diam mengambil senjata milik Tusen dan menyergapnya dari belakang. Di saat Tusen sudah terpojok, Glass kemudian menyuruh Powaka untuk gantian menjudutkan laki-laki itu. Sedangkan dirinya akan mengambil kuda dan ketika timingnya tepat, mereka pun kabur dari tempat tersebut ke arah yang berbeda. Ketika Glass sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja suku Arikara datang menyergap. Glass pun dengan cepat tangkit dan kabur dari sana menggunakan kudanya. Tapi sial, saat kemudian mereka jatuh ke dalam jurang. Untungnya dari kejadian itu Glass masih baik-baik saja, tapi sekarang tubuhnya sangat kedinginan. Melihat kudanya itu sudah mati, Glass kemudian memutuskan untuk membelah perut kuda lalu mengeluarkan isinya agar Glass bisa masuk ke dalam sana dan menghangatkan tubuh. Lalu setelah badai salju telah berhenti dan suhu tubuh Glass sudah kembali membaik, Glass berniat untuk pergi ke benteng para pemburu karena tekadnya untuk balas dendam kembali muncul. Sementara itu salah satu anak buah Tusen yang masih selamat datang ke benteng dan memohon untuk diizinkan masuk. Para penjaga yang kasihan pun akhirnya membukakan pintu dan menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam benteng. Kemudian di depan Kapten Andrew dan yang lain, orang itu menjelaskan bahwa rombongannya baru saja diserang oleh seseorang. Ia juga memberikan botol minum yang ditinggalkan oleh si pembunuh kepada si Andrew. Melihat botol tersebut, Jim sadar jika itu adalah botol miliknya yang ia berikan untuk Glass sehingga Jim pun berspekulasi kalau dalang dari semua ini mungkin adalah Glass. Mendengar semua itu, Kapten Andrew dan anak buahnya langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk menemukan Hawk, sedangkan Pitts mulai khawatir karena pasti semuanya akan terbongkar. Semua sandiwara yang ia buat pasti akan ketahuan. Sesampainya di lokasi, Kapten menyuruh anak buahnya untuk berpencar hingga kemudian mereka menemukan seseorang berjalan mendekati mereka. Ketika diamati, Kapten sangat terkejut karena orang itu adalah Glass, teman baiknya. Sekembalinya Kapten di benteng, ia langsung mencari Pitts. Tapi sayangnya pria itu telah pergi, dan dari informasi yang dia dapat, Pitts pergi menuju Texas dengan uang yang sudah dia dapatkan. Alhasil, Jim lah yang dihukum. Walaupun Jim sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya terpaksa melakukan itu semua. Setelah mendapatkan pengobatan dari dokter, Glass menjelaskan semuanya. Kepada Kapten dia juga meminta kuda, dan juga senjata karena masih ingin membalaskan dendamnya kepada Pitts. Awalnya Kapten menolak, karena melihat keadaan Glass yang belum sepenuhnya pulih. Tapi melihat kemarahan di mata Glass, akhirnya Kapten menyetujui itu. Tapi dirinya juga akan ikut dalam pencarian tersebut. Di keesokan harinya, pencarian pun dimulai. Karena Glass ini sudah bertahun-tahun menjadi penunjuk jalan, dirinya bisa dengan mudah mengetahui kemana Pitts pergi. Dan untuk mempersingkat waktu, mereka berdua memutuskan untuk berpencar. Tanpa diduga, Pitts muncul di hadapan Kapten Andrew sambil menodongkan senapan. Saat kemudian terdengarlah suara tembakan yang keras yang ketika dicek oleh Glass ternyata Kapten Andrew lah yang telah tewas. Tahu kalau Pitts masih bersembunyi di sekitar sana, Glass menyusun rencana untuk memancingnya keluar dengan meletakkan mayat Kapten di atas kuda karena akan dia gunakan sebagai umpan. Ternyata cara itu berhasil. Ketika Pitts mendekati, saat itulah Glass mulai menyerang. Karena Pitts masih bisa kabur, terjadilah aksi kejar-kejaran hingga akhirnya Pitts terpojok. Tapi walaupun begitu, Pitts masih santai berbicara bahwa kematian Hawk itu bukan salahnya. Emang Hawk aja yang terus berteriak dan membuatnya kesal. Mendengar itu Glass tambah marah dan terjadilah pertarungan brutal antara keduanya. Dari pertarungan tersebut, Glass berhasil memojokkan Pitts. Tapi ketika dirinya ingin membunuh pria itu, Glass tiba-tiba teringat akan perkataan Hipux yang mengatakan kalau balas dendam itu hanya di tangan Tuhan. Dan oleh sebab itu Glass pun melepaskan Pitts dengan menghanyutkannya ke sungai. Di waktu yang sama suku Arikara datang. Ternyata Putri Powaka juga ada di antara mereka. Melihat Pitts terhanyut, kepala suku kemudian menarik tubuh Pitts, lalu menggorok lehernya sebagai tanda terima kasih. Karena Glass sudah menolong putri kesayangannya. Setelah semua perjuangan panjang selama ini, Glass kemudian memulai perjalanan baru. Dan melihat roh sang istri tersenyum kepadanya.
Lalu film pun tamat.